Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu sederhana bersama putrinya yang sangat cantik. Ibu itu bekerja dengan tangannya sendiri, mengolah tanah, menanam benih, memanggang roti hangat setiap pagi. Sementara itu, putrinya tumbuh menjadi gadis dengan wajah seindah fajar dan mata sebening embun. Siapapun yang melihatnya akan terpesona. Namun, di balik kecantikan itu, tersembunyi hati yang perlahan dipenuhi kesombongan. Kau mungkin pernah melihat seseorang yang terlalu mengagumi bayangannya sendiri. Begitulah dirinya. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin kecil, menyisir rambut panjangnya dengan hati-hati, memastikan tak ada satu helai pun yang salah tempat. Ketika ibunya memanggil untuk membantu menyiapkan adonan roti, ia menjawab dengan enggan. "Tepung bisa membuat tanganku kasar," katanya. "Tanah bisa mengotori wajahku," ujarnya ketika diminta membantu di kebun. Ia takut kotor, ia takut lelah, ia takut kehilangan sedikit saja dari kilau kecantikannya. Dan tanpa ia sadari, ketakutan itu perlahan mengikis kehangatan dalam dirinya. Banyak pemuda datang melamarnya. Mereka membawa bunga, hasil panen terbaik, bahkan janji kesetiaan. Namun ia menolak mereka satu persatu. Ada yang ia ejek karena hidungnya terlalu besar, ada yang ia hina karena pakaiannya sederhana. Baginya, hanya seorang pangeran dengan kereta emas yang pantas bersanding dengannya. Ibunya hanya bisa menghela napas. "Nak," katanya lembut, "kecantikan bukanlah segalanya. Hati yang baiklah yang membuat hidup menjadi indah." Namun ia tak mendengar. Atau mungkin ia tak mau mendengar. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit, ia bermimpi. Dalam mimpinya, sebuah kereta emas berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria tampan turun, mengenakan pakaian berkilau seperti matahari. Ia memintanya menjadi istri. Gaun pengantinnya terbuat dari benang emas. Semua orang memandangnya dengan kagum. Ketika terbangun, ia tertawa kecil. "Inilah takdirku," katanya dalam hati. "Aku memang pantas untuk kehidupan megah." Sejak saat itu, keinginannya semakin menjadi. Ia bahkan berkata ingin memakan roti yang terbuat dari emas. Bagi dirinya, roti biasa terasa terlalu sederhana. Ia menginginkan sesuatu yang berkilau, sesuatu yang membuatnya merasa istimewa. Kita seringkali terjebak pada apa yang terlihat indah, bukan? Kilau emas memang memikat mata. Tetapi apakah ia mengenyangkan jiwa? Tak lama setelah mimpinya, keajaiban benar-benar terjadi. Sebuah kereta emas datang ke desanya. Roda-rodanya berkilau, dihiasi permata yang memantulkan cahaya. Seorang pria tampan turun dan menyebut namanya dengan penuh keyakinan. Ia berkata telah mendengar tentang kecantikannya dan datang untuk menjadikannya permaisuri di istana emas. Tanpa berpikir panjang, ia menerimanya. Ia naik ke kereta itu, meninggalkan ibunya yang berdiri cemas di ambang pintu. Dalam hatinya, hanya ada kebanggaan dan kemenangan. Perjalanan mereka melewati kabut dan cahaya aneh. Kereta itu menembus pusaran angin yang membuatnya sedikit ketakutan. Namun sang pria hanya tersenyum, berkata bahwa semua akan segera indah. Dan benar saja, mereka tiba di sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Dindingnya berkilau, tangga-tangganya memantulkan cahaya seperti cermin. Gaun-gaun indah tergantung rapi, perhiasan berjejer di meja panjang. Ia terpesona. Ketika rasa lapar datang, ia dibawa ke ruang makan megah. Di atas meja, tersaji makanan paling indah yang pernah ia lihat. Selai dari batu permata merah, sayuran dari kristal hijau, dan roti yang benar-benar terbuat dari emas murni. Dengan penuh harap, ia menggigit roti itu. Keras, dingin, tak bisa dimakan. Ia mencoba lagi, lebih kuat. Giginya terasa nyeri. Roti itu tetap tak berubah. "Bukankah kau menginginkan roti emas?" tanya sang pria dengan tenang. Air mata mulai menggenang. Ia lapar. Ia ingin roti biasa, roti hangat buatan ibunya, roti yang sederhana namun lembut. Di hadapannya terbentang kekayaan tak terhingga, namun tak satu pun bisa mengenyangkan perutnya.
Tak satu pun bisa menenangkan hatinya. Saat itulah sesuatu di dalam dirinya retak. Kilau emas yang dulu mempesona kini terasa kosong. Ia menyadari bahwa selama ini ia memperlakukan orang lain seperti roti emas itu. Indah dipandang, tetapi tak memiliki kehangatan. Engkau mungkin pernah berada di titik itu, saat menyadari bahwa yang kau cari bukanlah yang benar-benar kau butuhkan. Ia menangis dan memohon untuk pulang. Dan dengan cara yang tak ia pahami sepenuhnya, permintaannya dikabulkan. Kereta emas membawanya kembali ke desa kecilnya. Namun kini, ia bukan lagi gadis yang sama. Kilau emas telah membutakan hatinya. Tetapi rasa lapar telah membuka matanya. Dan pelajaran itu baru saja mulai. Ketika ia kembali ke rumah, senja sedang turun perlahan. Langit berwarna jingga lembut, seolah menyambut kepulangannya. Ibunya duduk di bangku kayu, menatap jalan dengan mata yang menyimpan harapan dan kerinduan. Begitu melihat putrinya turun dari kereta, ia berdiri dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kebanggaan yang dingin, melainkan penyesalan yang hangat. "Aku lapar," bisiknya pelan. "Aku hanya ingin roti biasa." Ibunya tersenyum, lalu membawanya masuk. Di atas meja ada roti sederhana, tidak berkilau, tidak dihiasi permata. Hanya roti hangat dengan aroma yang menenangkan. Ketika ia menggigitnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Rasa lembut itu bukan hanya memenuhi perutnya, tetapi juga menyentuh hatinya. Ia menyadari betapa selama ini ia meremehkan hal-hal kecil yang justru paling berarti. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati tak selalu bersuara keras. Ia hadir dalam kehangatan, dalam kesederhanaan, dalam cinta yang tulus. Hari-hari berikutnya tidak mudah baginya. Mengubah kebiasaan bukan perkara sehari. Tangannya yang dulu enggan menyentuh tanah, kini mulai belajar menanam. Jemarinya yang takut pada tepung, kini membantu menguleni adonan. Awalnya ia mengeluh, tangannya terasa pegal, kulitnya sedikit kasar. Tetapi setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat istana emas dan roti yang tak bisa dimakan. Sedikit demi sedikit, hatinya menjadi lebih lembut. Ia mulai menyapa tetangga dengan ramah. Ia meminta maaf kepada beberapa pemuda yang pernah ia hina. Tak semua langsung memaafkannya, tetapi ia tak lagi menuntut kekaguman. Engkau lihat, perubahan sejati bukanlah tentang membuat semua orang kagum. Ia tentang memperbaiki diri meski tak ada yang melihat. Suatu hari, dua sahabat lama ibunya datang berkunjung. Mereka tersenyum melihat perubahan itu. Mereka tak berkata banyak, hanya saling berpandangan seolah mengetahui sesuatu yang tak diucapkan. Ia menyadari bahwa pelajaran hidup sering datang dalam bentuk yang tak terduga. Kadang ia hadir sebagai mimpi, kadang sebagai kehilangan, kadang sebagai rasa lapar yang memaksa kita berpikir ulang tentang apa yang benar-benar penting. Desa kecil itu kembali tenang. Tidak ada lagi kereta emas, tidak ada lagi istana berkilau. Tetapi di rumah sederhana itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kedewasaan. Ia tak lagi menginginkan pangeran dengan emas. Ia menginginkan seseorang yang memiliki hati hangat. Ia tak lagi memimpikan gaun emas. Ia memimpikan kehidupan yang penuh kerjasama dan kasih sayang. Dan kau pun mungkin menyadari hal yang sama. Emas bisa memikat mata, tetapi kebaikanlah yang memikat jiwa. Waktu berlalu, kecantikannya tetap ada, tetapi kini ia tak menjadikannya mahkota. Ia menjadikannya anugerah yang dijaga dengan kerendahan hati. Setiap kali ia memanggang roti bersama ibunya, aroma hangat memenuhi rumah kecil itu. Dan setiap kali ia melihat uap tipis naik dari roti yang baru matang, ia teringat akan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Roti emas tidak bisa dimakan. Kesombongan tidak bisa memberi kebahagiaan. Kekayaan tanpa cinta hanya akan meninggalkan kekosongan. Namun, roti sederhana yang dibuat dengan kerja keras dan cinta dapat menyelamatkan jiwa. Dan begitulah, dari gadis yang terpesona pada kilau,
Ia berubah menjadi perempuan yang memahami makna cahaya sejati. Karena cahaya itu tidak datang dari emas, ia datang dari hati yang bersedia belajar.